Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Lihat Ibu, dalam wudhu kita, kemarin kita sudah membahas bahwa gerakan-gerakan berwudhu, wudhu itu artinya bukan bebersih. Wudhu itu dari kata dhau'un, mencari cahaya, sinar terang, efek dari aura kebaikan. Allah mengajari kepada kita, kalau kalian mau sholat, maka lakukan sebuah gerakan. 4 gerakan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran: mencuci muka, mencuci tangan sampai ke sikut, membasuh kepala dan membasuh kaki. Itu adalah langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Tujuannya apa Ibu? Untuk mengingatkan bahwa wajah kita itu suka bermuka dua. Kadang ngaku nyembah sama Allah, tapi kadang takut sama manusia. Betul tidak? Tangan kita ini bentuk lafaz Allah, disambung harus dicuci sampai ke sikut. Ini bentuk hablum minallah kita, bahwa kita itu kadang-kadang suka putus hubungan sama Allah. Kadang-kadang kita itu kehilangan sinyal jaringan untuk berkomunikasi sama Allah. Allah menyuruh sebelum sholat, cuci tanganmu. Cuci tanganmu dari tangan sampai ke sikut, supaya hubunganmu dengan Allah itu baik. Setelah itu apa? Basuh kepalamu. Kenapa? Kepala ini utamanya ubun-ubun. Otak yang ada di ubun-ubun ini, Ibu, itu adalah saraf otak sentral penentu pilihan mau bohong atau jujur. Jadi ini harus dibasuh, diademin. Barangkali error, mau bener pilih salah, mungkin ngebul karena banyak urusan. Setiap sholat basuh ubun-ubunnya. Lalu apa? Basuh kakinya. Kenapa? Mungkin sering diajak ke tempat yang buruk dan dia akan bersaksi apa yang sudah kita lakukan. Bersihkan Bu. Dan lihat saat wudhu ditutupnya dengan syahadat. Itu tandanya kita memperbaiki ikrar Islam kita, penyerahan diri kita kepada Allah. Kita suka nggak sadar, bahkan suka nggak baca doa itu. Kadang-kadang habis wudhu ngobrol, tapi nggak baca, ya kan? Akhirnya apa? Wudhunya tidak sempurna. Sholatnya bagus, tapi menjadi tidak sampai di lauhul mahfuz karena sudah cacat dari wudhunya. Nauzubillahi min dzalik. Ini poin yang tidak boleh disepelekan Ibu. Jangan sampai karena gagal wudhu, sholat kita tidak bernilai di hadapan Allah. Kita dicap gak pernah sholat sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah bilang, celakalah buat siapa yang lalai dalam sholatnya. Bukan fokus mengundur-undur doang Bu, tapi wudhu yang tidak sempurna bisa bikin kita sia-sia. Habis kaki beres, langsung keluar kamar mandinya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu menghadap ke Allah bukan? Kalimat yang diucapkan apa itu? Syahadat. Syahadat itu kesaksian, sumpah, ikrar bahwa kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Islam kita itu sebenarnya dibenahi, didandani di setiap wudhu, lalu disempurnakan di setiap tahiyat awal dan akhir. Namun banyak umat Islam yang tidak menyadari. Kenapa? Karena ngebaca syahadatnya kayak burung beo, selamat pagi, tapi tidak tahu waktu pagi. Lihat Ibu, Allah mengajari kita dengan ajaran agama Islam, sholatlah. Dan ketika kalian mau sholat, maka lakukanlah wudhu. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikut, lalu basuh, cukup dibasuh Bu, jangan dibanjur. Kepalanya
melakukan perbaikannya karena nurut sama Allah, sujud pada perintah Allah. Karena apa? Karena kita berwudu itu untuk meraih gelar orang yang diterima taubah. Setelah itu apa? Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal dari mutatahhirin, orang yang tergolong suci. Apa bedanya mutatahhirin dengan nadif? Nadifah itu artinya bersih. Saya udah mandi nih, nadifah saya. Tapi karena saya ini, walau saya sudah nadifah bersih, saya hari ini gak boleh sholat. Karena apa? Karena belum mutatahhirin, saya masih haid. Nah, ini mutatahhirin itu adalah bersih luar dalam. Maksudnya apa? Badan kita, jasmani kita bersih, pun catatan hati kita juga ikut bersih. Nah, cuman Allah yang bisa memberi itu, Bu. Maka kita minta kepada Allah lewat penutupan dengan berdoa setelah wudu. Nah, kalau doa itu dikabulkan sama Allah, sekusam apapun wajah kita bersinar. Dan itu yang akan dicari oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umatnya yang di wajahnya ada bekas wudu. Kalau sudah dapat gelar orang yang taubatnya diterima dan dapat juga anugerah dari Allah, disucikan lahir dan batin, sempurnakan dengan doa yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni, dan jadikanlah aku min dari ibadika, hamba-hambamu. Tuh, berarti doa setelah wudu itu menghadap kepada Allah, karena bilang ibadika, hamba-hambamu. Kalau mu itu berhadapan atau gaib? Berhadapan. Di doa yang terakhir kita minta dijadikan hambamu yang soleh. Jadi untuk menjadi hambanya Allah yang soleh itu minta sama Allah. Gak bisa ngaku-ngaku, alhamdulillah saya mah udah soleh. Dengan begitu justru kelihatan salah, betul tidak? Yang bisa menyatakan kita soleh atau tidak adalah Allah. Walau kita itu sudah soleh, dicap tidak soleh oleh orang lain, maka jangan panik, jangan marah-marah, tetap pada keyakinan bahwa Allah akan tahu. Apapun yang terjadi Allah akan tahu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Nah, setelah wudu selesai, Ibu pengen kan 3 doa tadi dikabulkan? Pengen kan? Ibu lagi wudu tadi dilihatin sama Allah tidak? Iya. Kalau fokus ngerasa dilihat sama Allah, maka wudu kita akan sempurna, betul? Mulai sekarang kalau wudu airnya dikecilkan. Saya lihat anakku ini udah soleh, ini udah ngikutin ya. Maaf, mama ngajarinnya baru terlambat ya. Nggak apa-apa, better late than never, oke? Oke. Saya dengar kucur kecil. Oh, ini airnya masih banyak, baru ngisi, tapi dia udah kucur. Kenapa? Berhati-hati. Jangan sampai rahmat Allah itu terbuang sia-sia. Itu akan bersyukur si air itu, Bu, kalau kita pakai berwudu. Ya, jadi jangan biarkan jatuh ke lantai kamar mandi terbuang sia-sia, belum menyentuh wajah kita, belum menyentuh anggota tubuh kita. Akan syahid air suci itu ketika jatuh ke kamar mandi, dia sudah terpapar ke tubuh kita saat berwudu. Jadi mari hargai mereka. Air putih itu, air bersih itu juga ciptaan dari Allah. Kita bantu air itu karena dia benda mati, ya Bu. Kita bantu kemanfaatannya dengan barokah, jangan terbuang sia-sia. Yang sunnah basuhannya apa? Cuci tangan sampai ke pergelangan. Jarinya yang dibasuh duluan ujungnya, bukan pergelangannya dulu. Lalu kumur, lalu memasukkan air ke hidung, lalu juga membersihkan telinga. 4 ini hukumnya sunnah, diterangkan oleh hadis Nabi. Sementara wajah, tangan sampai sikut, kepala dan kaki diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Maka hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Setelah dilaksanakan, baca penutupnya dengan syahadat dan panjatkan 3 doa. Dan siapa yang setelah itu tidak berkata-kata, langsung menggelar
ibadah sholat, mensyukuri sudah berkesempatan wudhu. Karena ada orang yang gak sempat wudhu, bisanya bertayamum. Kita sudah diberi rizki air bersih, maka kita syukuri. Siapa yang sholat 2 rakaat, dijamin dia dapat ampunan dari Allah, 3 doa tadi terkabul. Kalau itu tadi adalah dilaksanakan di sholat asar, nah tinggal nanti pada asarnya ibu bikin dosa lagi nggak? Nggak apa-apa bikin dosa lagi bu, nanti wudhu lagi di waktu maghrib. Tapi ada jaminan nggak sebelum maghrib nggak mati? Masalahnya tidak ada jaminan. Ayo ibu, kalau kita memang masih bisa konsentrasi ya, masih bisa menahan kentut, ayo kita gantung wudhu kita, disambung dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib. Tapi kalau kentut kita perbaiki lagi. Supaya apa ibu? Ketika kita dicabut nyawa, mudah-mudahan kita dalam keadaan berwudhu. Amin ya rabbal alamin. Apapun nilai kita di hadapan manusia terserah, yang penting nilai di hadapan Allah.